Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati kita, menolong kita untuk kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan masih berikan kami waktu, kesempatan yang indah, yang berharga dan mulia di mata Tuhan, untuk kami kembali membaca, merenungkan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua. Demikian firman-Nya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang menasihati kita, mengajar kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita berhenti bersungut-sungut. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita untuk kita berhenti bersungut-sungut. Atau dengan kata lain, jangan bersungut-sungut. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita berhenti bersungut-sungut. Umat Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dengan berbagai tanda heran, mujizat satu kepada mujizat yang lain. Tapi ketika mereka dikeluarkan oleh Tuhan di tanah Mesir, justru mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dalam ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Oleh karena ketika mereka ada di padang gurun, mereka mengalami kesulitan dari sisi makanan. Sehingga mereka mencoba membandingkannya ketika ada di tanah perbudakan di Mesir. Sampai dalam ayat 3 mereka berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Kami di Mesir meskipun diperbudakan, tapi kami makan daging, makan roti. Tapi kami keluar dari perbudakan justru kami mengalami kelaparan. Karena itulah mereka bersungut-sungut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar supaya kita berhenti bersungut-sungut. Kita belajar supaya kita jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh umat Israel yang baru keluar dari Mesir. Makanya dalam ayat 1 sampai 36 ini kita menemukan kata ataupun frase bersungut-sungut itu diulang-ulang. Sampai 6 kali dalam ayat 7, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu. Juga dalam 7 2 kali, dalam ayat 8 juga, ayat 9, juga ayatnya yang ke-12 sampai 6 kali. Diulang-ulang karena umat pada waktu itu sedang bersungut-sungut kepada Tuhan. Mengapa sebagai umat kita harus berhenti bersungut-sungut? Mengapa sebagai umat kita tidak boleh bersungut-sungut? Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut. Alasan yang pertama, karena bersungut-sungut itu adalah pemberontakan terhadap kedaulatan Tuhan. Sungut-sungut itu bagian dari kudeta terhadap kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan dalam hidup kita. Apapun situasi yang kita alami, apapun situasi yang sedang terjadi, yang sedang menimpa kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha kita, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak boleh bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu pemberontakan terhadap kedaulatan Tuhan.
Tuhan berdaulat sepenuhnya atas hidup kita sebagai umat, termasuk umat Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, bukan berarti Tuhan tidak peduli mereka. Bukan berarti Tuhan tidak perhatian kepada mereka. Karena itu selanjutnya bagaimana Tuhan memberi mereka makan dengan mana yang turun dari langit. Itu bentuk kepedulian perhatian Tuhan bagi umat pada waktu itu. Tapi sudah barang tentu Tuhan mengizinkan kesulitan yang dialami umat Israel di padang gurun pada waktu itu. Pasti Tuhan punya maksud, punya rencana, punya kedaulatan di situ. Tapi umat tidak menerimanya. Karena itu mereka bersungut-sungut. Sehingga bersungut-sungut itu bagian dari pemberontakan terhadap kedaulatan Tuhan. Bersungut-sungut itu bagian dari kudeta terhadap kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Segala hal yang terjadi, segala hal yang kita alami, pasti Tuhan izinkan itu terjadi. Tidak ada suatu kejadian, tidak ada suatu peristiwa, tidak ada suatu pergumulan, tidak ada suatu persoalan, tidak ada suatu kesulitan, tidak ada suatu pandemi COVID-19 tanpa ada maksud Tuhan, tanpa ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Pasti ada maksud Tuhan. Karena itu apapun yang kita alami, kita berhenti bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut adalah pemberontakan terhadap kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Kita harus berhenti bersungut-sungut karena Tuhan tidak senang bila kita bersungut-sungut. Tuhan tidak menyuruh kita untuk bersungut-sungut. Tuhan tidak senang kalau saudara dan saya bersungut-sungut kepada Dia, karena itu menyedihkan hatinya, menyusahkan hatinya. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus berhenti bersungut-sungut. Jangan meniru, jangan mencontohi kehidupan umat Israel yang sudah mengalami tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Mengalami mujizat satu kepada mujizat yang lain. Tapi akhirnya masih meragukan juga akan pertolongan Tuhan, akan kemahkuasaan Tuhan dalam hidup mereka. Karena itulah mereka bersungut-sungut. Seharusnya itu tidak perlu terjadi dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Termasuk juga dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat, supaya kita berhenti bersungut-sungut. Karena Tuhan tidak senang bila kita bersungut-sungut. Tuhan marah kalau saudara dan saya bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu dosa di mata Tuhan. Jadi itu alasan yang kedua kenapa kita harus berhenti bersungut-sungut. Kita tidak boleh bersungut-sungut karena Tuhan tidak senang bila kita bersungut-sungut. Alasan ketiga kenapa kita harus berhenti bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut tidak ada gunanya. Tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Bagi saudara dan saya sebagai umat, kalau saudara dan saya bersungut-sungut, saudara bersungut-sungut juga tidak menyelesaikan masalah. Saudara dan saya bersungut-sungut, tidak ada juga satu karung dolar turun dari langit. Saudara dan saya bersungut-sungut tidak juga menyelesaikan pandemi COVID-19. Jadi bersungut-sungut itu tidak ada gunanya. Tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Bagi saudara dan saya lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan. Lebih baik kita naikkan doa kepada Tuhan. Itu masih lebih penting, masih lebih berguna, masih lebih bermanfaat daripada saudara dan saya bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Jadi alasan ketiga kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut, kita harus berhenti bersungut-sungut, karena bersungut-sungut tidak ada gunanya. Mari kita berpikir sejenak, apa gunanya kita bersungut-sungut? Apa untungnya kalau saudara dan saya bersungut-sungut? Tidak ada untungnya sama sekali, tidak ada gunanya sama sekali. Lebih baik sebaliknya kita datang kepada Tuhan bersyukur untuk apa yang sedang kita alami, karena kita percaya di balik semuanya ini Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Karena itu firman-Nya berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu itu artinya apa saja. Apapun pergumulan hidup kita, apapun situasi kritis, sulit yang sedang saudara dan saya alami, apalagi kita masih ada di pandemi COVID-19, apapun ini mengerikan, apapun ini menakutkan, apapun ini membahayakan,
Tapi kita diajar oleh Tuhan supaya kita berhenti bersungut-sungut. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu tidak ada gunanya dan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Jadi sebaliknya, daripada kita bersungut-sungut, lebih baik kita syukuri. Apa yang sedang terjadi, apa yang kita alami, kita syukuri. Kenapa kita harus syukuri? Karena kita percaya di balik semuanya itu Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi kita berhenti bersungut-sungut. Sebaliknya kita naikkan pujian, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu yang lebih berguna, lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Ajarlah kami, tolonglah kami, supaya kami berhenti bersungut-sungut. Tolonglah kami supaya kami tidak bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu pemberontakan terhadap kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan tidak senang bila kami bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu tidak ada gunanya. Roh yang kudus, tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba mohon perlindungan Tuhan dari virus corona kepada umat-Mu yang mendengarkan renungan harian ini. Biarlah mereka ada dalam perlindungan Tuhan, karena kami percaya kami hanya aman dalam perlindungan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.